Barangkali tidak semua dari kita paham dengan istilah konferensi predator. Istilah yang beredar di kalangan akademisi ini punya konotasi buruk. Sebab meskipun memakai nama konferensi, sejatinya nggak ada tuh pertemuan akademik beneran. Tapi meskipun abal-abal, bisnis konferensi predator laku keras. Penelusuran tim Kompas menemukan situs agregator konferensi internasional. Namanya internationalconferencealerts.com. Di situ ada satu konferensi mentereng bernama The Second International Academic Conference on Teaching Education and Recent Learning Technologies atau ICTERLT 2026 yang digelar 17 hingga 18 Juni 2026 di Hotel Ciputra, Jakarta. Konferensi ini diselenggarakan oleh IFERP atau Institute for Educational Research and Publication. Di brosur tertera nama guru besar Universitas Jambi, berinisial AM, sebagai ketua konferensi dan doktor berinisial FR dari Universitas Lampung sebagai wakil ketua konferensi. Sampai di sini, sepertinya konferensi keren ya. Akan tetapi faktanya, FR terkejut begitu tahu namanya dicatut. Ia pernah dihubungi penyelenggara pada Maret 2026 untuk dilibatkan, namun tidak ada tindak lanjut setelahnya. Sedangkan AM tidak berkenan memberikan keterangan kepada Kompas. Di hari kedua, tim Kompas mendapati ruang ballroom kosong. Nggak ada aktivitas apapun. Ki Gunawan selaku Direktur Sales dan Marketing Hotel Ciputra Jakarta saat dikonfirmasi pada Kamis 16 Juli 2026 juga mengatakan tidak ada konferensi apapun di tanggal itu. Anehnya, Associate Profesor berinisial JFD selaku pembicara kunci mengklaim acara tetap berjalan secara virtual. Pimpinan Universitas Sugeng Hartono Sukoharjo ini menduga acara dijadikan daring karena banyak peserta dari negara lain, serta materi yang masuk tidak ada yang dari Indonesia. IFERP mematok tarif peserta mulai $500 AS bagi yang hadir langsung dan $300 AS bagi peserta virtual. Sementara untuk menerbitkan karya di jurnal terindeks Quartile 104, tarifnya antara $1.000 hingga $3.000 AS. Sekarang kita kupas IFERP selaku penyelenggara konferensi ICTERLT. Di halaman profil situsnya, IFERP merupakan akronim Institute for Educational Research and Publication. Namun pada halaman profil di situs lain, IFERP dijelaskan sebagai Institute for Engineering Research and Publication. Adapun IFERP mencantumkan lokasi kantor yang berbeda-beda, kendati seluruhnya di India. IFERP masih bungkam saat kami mengonfirmasi kejanggalan itu. Nah, ada lagi nih, modus konferensi predator lewat WASET atau World Academy of Science, Engineering, and Technology. Konferensi ini memiliki cakupan tema yang luas dengan berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari kesehatan, sosial, hingga sains. Penelitian Kulziki dan kawan-kawan pada 2022 menganalisis 296 konferensi WASET. Kesimpulannya, konferensi tersebut berkualitas rendah. Ironisnya, sejumlah guru besar Indonesia tercatat sebagai komite di situs resmi WASET. Dua nama yang bisa kami konfirmasi yakni Guru Besar Universitas Sriwijaya IM dan Guru Besar Universitas Indonesia ZR menyebut WASET mencantumkan nama mereka tanpa pemberitahuan, apalagi seizin mereka. Lebih mengejutkan lagi, ada akademisi ternama dalam negeri yang diduga kuat menjadi penyelenggara. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta SH melalui asosiasi yang didirikannya, Indonesian Financial Management Association atau IFMA, diketahui mengelola sedikitnya 3 konferensi berbeda. Salah satunya IRCMB pada 25 hingga 26 Juli 2026 yang diklaim diadakan di 101 Urban Hotel Jakarta Pemuda di Rawamangun. Setelah kami cek, hotel tersebut tidak lagi beroperasi dan berganti nama menjadi Asyana Pemuda Jakarta sejak Januari 2026.
Kejanggalan lain, ia mencantumkan 7 nama akademisi dari kampus ternama di luar. Salah satunya adalah Associate Professor dari National University of Singapore atau NUS, Anand Srinivasan. Namun saat dikonfirmasi lewat surat resmi, Anand menyatakan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan IFMA. Sedangkan SH berdalih saat dikonfirmasi Kompas pada Senin 13 Juli 2026 siang, ia mengatakan persetujuan itu ia dapatkan secara lisan saat bertemu di sebuah konferensi di Singapura. Pada saat bertemu dengan Kompas, SH menghindari pertemuan di ruang kerjanya, seolah agar tidak diketahui rekan sejawatnya. Kompas diarahkan di lantai 6 gedung Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Setelah ketegangan sesi wawancara selama hampir 2 jam lamanya, SH menyatakan keberatan jika pernyataannya dikutip Kompas. Wawancara ini dianggap lari aja. Oh gitu. Nah ini kayaknya feeling saya kayaknya tiba-tiba hati saya berut. Ya. Gimana? Ya, kayak enak aja feeling saya. Di sisi lain, Maya bukan nama sebenarnya merupakan seorang akademisi salah satu universitas ternama di Indonesia yang pernah ikut konferensi WASET di hotel ternama di London, Inggris. Mahasiswa S2 ini baru menyadari kejanggalan konferensi tersebut saat hadir di London. Menurut saya sangat janggal ya, karena biasanya kan itu yang tadi saya pikir, oh ini ada di main hall gitu ya, gitu kan ada yang keynote speakernya gitu, kemudian juga walaupun ada sesi parallel session tapi tetap kita dikumpulkan dulu, lalu kemudian nanti kita dibagi-bagi gitu ya. Sangat kaget gitu karena ini janggal sekali, tidak seperti istilahnya konferensi yang biasa level internasional. Saya melihat list registrasi itu, loh ternyata ada disiplin ilmu lain yang juga berada satu ruangan dengan saya. Dan itu tuh cukup jauh loncat gitu, disiplin ilmunya tuh sangat kayak perikanan, matematika, itu tuh, oh ini ada kejanggalan lainnya ya yang ada di konferensi ini. Karena saya merasa saya daftar untuk arsitektur dan desain interior, maka saya ekspektasinya bertemu dengan orang-orang yang ada di bidang itu gitu. Tapi ketika bidangnya berbeda, itu cukup bikin saya kaget juga sih sebenarnya. Tapi ternyata ketika saya presentasi, jadi sebenarnya ada tanya jawab, tapi seingat saya tuh nggak banyak, kayaknya cuma satu dari bapak-bapak yang senior, yang sudah lebih senior, itu bertanya hal yang umum lah. Jadi misalnya ini metode yang dilakukannya seperti apa, validasinya bagaimana. Jadi itu kan sangat hal yang general yang memang semua keilmuan juga mempelajari hal itu gitu. Guru Besar Universitas Islam Indonesia Mas Duki menyatakan konferensi predator tidak berhubungan dengan kepentingan akademik. Fenomena ini tercipta karena dorongan memenuhi angka kredit dan tuntutan mobilitas internasional demi gengsi. Bahkan konferensi di lokasi wisata seringkali menjadi pelarian di tengah beban kerja menyesakan. Mas Duki mengatakan belakangan terasa merosotnya budaya akademik di perguruan tinggi. Sebagai contoh, dosen yang tidak memiliki rekam jejak internasional dianggap dosen kelas bawah. Guru Besar Unpad Ari Ansori menegaskan bahwa akar masalah ini sudah jelas, namun tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Sebenarnya mudah itu. Konferensi yang benar itu umumnya adalah konferensi yang diselenggarakan oleh asosiasi ilmiah, asosiasi asosiasi biologi se-Indonesia, asosiasi Indonesia ini, se-ASEAN, asosiasi gitu, bukan lembaga individu satu-satu, apalagi lembaga ini jelas. Dan biasanya kita tahu orangnya, si itu, itu kan makanya networking akademik itu biasanya tahu orang, siapa sih, ini profesor ini di situ, gitu, biasa. Bukan orang yang bukan EO, event organizer. Menanggapi fenomena ini, Dirjen Ristek dan Pengembangan Kemendikti Saintek Fauzan Aziman memperingatkan agar akademisi berhati-hati memilih konferensi. Keterlibatan di konferensi fiktif berisiko meruntuhkan reputasi dan kredibilitas rekam jejak akademik sang dosen maupun perguruan tinggi.